Cinta Gadis Desa. Bab 1. Pertemuan. Setiap pagi di kota kecil ini semua orang sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Terk-dubrak. Tiba-tiba dentuman suara tabrakan dua benda keras itu mengejutkan semua orang di jalan raya. Aduh, terdengar suara rangan wanita yang kesakitan dari arah suara benturan tadi diiringi dengan suara lelaki yang juga merasa kesakitan akibat tabrakan tadi. Hai, apa-apaan ini? Kalau jalan lihat-lihat dong. Dewi memencingkan alisnya dengan aura penuh kemarahan, sambil menahan rasa sakit dia mengerutkan wajahnya, hatinya dipenuhi amarah. Maaf, aku tidak sengaja menabrakmu. Dengan rasa bersalah Rio meminta maaf pada Dewi. Maaf, enak aja kamu minta maaf, ucap Dewi. Rio mendengus kesal dengan Dewi karena dia tidak sengaja menabraknya dan dia juga sudah minta maaf. Dasar cewek aneh, Rio memekik dalam hatinya. Untung saja Dewi tak mendengarnya, kalau Dewi mendengar pasti akan tambah marah. Kamu gak apa-apa kan? Rio berinisiatif untuk menanyakan kondisi wanita yang ada di hadapannya. Gak apa-apa-apaan. Lihat tuh motor dan lututku luka, dengan rasa kesal Dewi mengatakannya. Kalau begitu ayo kita ke rumah sakit, dan motornya dibawa ke bengkel. Aku gak mau ke rumah sakit, luka ini ringan saja tapi motorku rusak, kamu harus ganti rugi. Baiklah, aku akan bertanggung jawab karena ini semua salahku. Memang semua ini salah Rio, karena saat mengendarai mobil dia tidak terlalu fokus. Semua itu karena Rio baru saja dikhianati pacarnya. Kenapa kamu begung? Dewi menggeritkan matanya dengan nada yang penuh amarah. Rio gugup karena baru saja dia disadarkan oleh suara wanita di hadapannya. Dasar wanita gila, Rio mendesis dalam hatinya. Tak menunggu lama Rio langsung membantu wanita di hadapannya, sambil marah dalam hati. Cantik sih cantik tapi cewek gila. Apa kamu bilang samar-samar? Dewi mendengar apa yang dikatakan Rio tadi. Gak ada apa-apa kok. Sungguh Rio pun tak memperdulikan Dewi lagi. Karena dalam hati Rio tidak ingin berlama-lama berurusan dengan wanita ini, Rio merespons sebisanya. Setelah beberapa meter Rio mendorong motor Dewi yang rusak, ternyata ada sebuah bengkel di depannya. Mereka berdua bergegas menuju bengkel tersebut. Sedangkan Dewi yang di sampingnya dengan rasa kesal dan pedih di lutut yang diakibatkan tabrakan tadi, berjalan sambil mengerutu. Gara-gara lelaki tak punya hati ini aku jadi telat pulang, nanti ayah pasti marah. Rio yang mendengarnya hanya menoleh dan memincingkan matanya. Akhirnya sampai juga. Rio mengambil nafas setelah dari tadi mendorong motor wanita yang ditabraknya. Kamu tunggu di sini ya, aku mau ngambil mobilku dulu. Dewi pun terkejut dan berpikir jangan-jangan lelaki ini hanya mencari alasan untuk lari dari tanggung jawab. Jangan takut, aku pasti tanggung jawab kok, dengan tegas Rio mengatakannya. Dewi menatap Rio dengan penuh ragu, tapi bagaimanapun juga alasan laki-laki ini masuk akal. Dengan rasa ragu Dewi pun hanya menganggukkan kepala. Berselang berapa waktu, Rio pun sudah kembali ke bengkel tersebut. Bertanggung jawab juga rupanya. Dewi pun bergumam dalam hatinya. Kenapa bengong? Kamu pikir aku akan lari kah? Dewi pun terkejut karena suara Rio. Baguslah kalau kamu bertanggung jawab, ucap Dewi. Mas, Mbak, maaf ya, motornya mungkin sore ini boleh diambil karena pekerja kami ada yang tidak masuk. Ucapan dari tukang bengkel itu memecah kebekuan antara Rio dan Dewi. Yang bener aja mas, Dewi menjawab dengan rasa sedih dan kecewa, karena dalam benaknya dia takut dimarahi oleh orang tuanya. Oh gak apa-apa mas, asalkan motor ini diperbaiki dengan bagus. Rio menyela di keheningan Dewi. Dewi pun hanya terdiam. Ayo aku antar kamu pulang,
Rio berinisiatif untuk mengantarkannya karena Rio memang orang yang bertanggung jawab. "Gak perlu antar aku pulang, aku bisa pulang sendiri," Dewi menjawab dengan judes. "Kamu bayarin aja biaya perbaikan motorku," ucap Dewi. Rio segera mengeluarkan dompet dan membayarnya. Setelah Rio membayar semua biaya, Dewi pun bergegas keluar dari bengkel dan menunggu taksi. Tak lama kemudian taksi pun sudah sampai. Rio hanya bisa memandang gadis cantik tapi gila itu berlalu. Tidak lama kemudian Dewi sudah sampai di rumahnya. Kebetulan rumah Dewi hanya beberapa kilometer saja dari bengkel tadi. Sedangkan Rio melanjutkan perjalanannya untuk mencari rumah Bapak Kianto, karena Rio harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh tempat kerjanya. "Apa ini benar rumah Pak Kianto?" Rio bertanya pada gadis yang sedang menjemur pakaian. Gadis itu pun menoleh dengan terkejut. "Ngapain kau kesini?" Tanpa menjawab pertanyaan Rio, Dewi langsung marah. "Kamu ngikutin aku ya? Dasar cewek gila!" Rio marah tapi hanya dalam hati. Karena Rio hanya dianggui pun semakin marah. Malah bengung, "Pasti kamu ini orang jahat sengaja ngikuti aku." Rio tersadar dari lamunannya. Mbak," Rio gugup. Rio langsung menjawab, "Saya mau nanya Mbak, apa benar ini rumah Bapak Kianto?" "Ngapain kamu cari Bapak Kianto?" Dalam hati Dewi terkejut, kenapa lelaki ini mengenal ayahnya. Ada perlu apa? Dewi segera meninggikan alisnya agar Rio tidak mengetahui keterkejutannya. "Saya ada urusan Mbak, apa benar ini rumah Pak Kianto?" tanya Rio sekali lagi. Pak Kianto yang ada di dalam rumah mendengar keributan di luar bertanya pada istrinya, "Ada apa Bu di luar kok berisik sekali?" Sepertinya Dewi itu. "Coba Ibu lihat." Pak Kianto menyuruh istrinya untuk keluar. Istrinya pun segera keluar. "Dewi, ada apa? Siapa lelaki itu?" Suara perempuan yang sudah usia lanjut itu memecah ketegangan antara Rio dan Dewi. Dewi pun segera menoleh dan diikuti oleh Rio. Ternyata suara itu berasal dari ibunya, Nani namanya. "Ini Bu, ada orang jahat mencari ayah," ucap Dewi. Rio pun terkejut mendengar Dewi berkata ada orang jahat. Setelah mengatakan ada orang jahat, Dewi pun segera menuju ibunya dan diikuti oleh Rio. "Maaf Bu, nama saya Rio, saya ingin bertemu Bapak Kianto." Rio mengenalkan diri dan memberitahu tujuannya dengan sopan. "Dasar lelaki pandai berakting," Dewi berkata pelan. Tapi karena ibunya ada di samping, ya sudah pasti mendengar ucapan anaknya. Dewi gak baik seperti itu. Dewi hanya mengerutkan dahinya setelah ditegur ibunya. "Iya nak, ini rumah Pak Kianto, ada perlu apa ya Ibu?" Nani menjawab dengan lembut. Ibunya lembut begini kok bisa anaknya judes gitu? Rio mengeluh dalam hati. "Saya ada tugas di kantor Bu." "Dewi, panggil ayahmu, ada orang mencarinya." Nama cewek ini Dewi. Rio baru tahu karena sejak pertama ketemu belum sempat mereka kenalan. Dengan rasa malas Dewi pun masuk untuk memanggil ayahnya. "Ayah, di luar ada orang misatun carimu." "Siapa?" jawab ayahnya. "Aku juga gak tahu, katanya ingin bertemu ayah, ada tugas di kantornya." Setelah mendengar ucapan Dewi, Pak Kianto segera keluar, karena dia sudah tahu bahwa akan ada anak dari yang punya kebun yang sedang dijaga oleh Pak Kianto akan berkunjung ke rumahnya. Jangan lupa like, share, and subscribe, agar kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami.